Kisah perjalanan kitab Sirajut Thalibin ketika disowankan ke Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Siapa yang tak kenal dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Beliau merupakan ulama, pejuang, figur masyarakat, dan pengusaha, serta pendiri organisasi keagamaan terbesar di dunia berupa Nahdlatul Ulama dengan jumlah pengikut 127 juta. Beliau memiliki sahabat sangat alim yang memiliki karya monumental, yaitu Syekh Ihsan bin Dahlan Al-Jambashi Al-Qadiri. Kitab Sirajut Thalibin merupakan buah pena dari Kiai Ihsan yang dikaji di berbagai belahan dunia. Kitab itu merupakan komentar atas kitab terakhir yang dikarang oleh Imam Ghazali, kitab Minhajul Abidin. Kitab itu terdiri atas 2 jilid, halamannya berjumlah lebih dari 1000. Kitab yang pernah dicetak di Mesir itu telah ditashkhih dan diberi takhrid atau sambutan oleh ulama-ulama pemangku tanah Jawa. Sebut saja Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo, Kiai Haji Kozin Benda Pare Kediri, serta Kiai Haji Ma'ruf Donglo, dan lain-lain. Mereka semua memuji dan mengapresiasi atas sempurnanya susunan, diksi, dan isi dari kitab Sirajut Thalibin tersebut. Ada kisah menarik di saat Kiai Ihsan menyowankan kitab Sirajut Thalibin kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kisah ini didapat dari Kiai Said Ridwan di saat belajar Ibnu Aqil di Aliyah Tebu Ireng. Suatu hari, Kiai Haji Ihsan Jampes memohon kepada Hadratus Syekh untuk mengoreksi kitab yang baru ditulisnya. Kiai Ihsan melepaskan sandal beliau di pintu gerbang pesantren Tebu Ireng sebagai tata krama kepada Hadratus Syekh. Ketika Hadratus Syekh menemuinya, Kiai Ihsan menyampaikan permohonannya untuk mengoreksi dan meminta sambutan atas kitab tersebut. Kitab beliau masih tertulis tangan dan berupa lembaran diajukan kepada Hadratus Syekh. Dengan sengaja, Hadratus Syekh mengambil beberapa lembar di tengah tanpa sepengetahuan Kiai Ihsan dengan tujuan untuk menguji. Di hadapan Kiai Ihsan, Hadratus Syekh membuka lembar demi selembar. Akhirnya, Hadratus Syekh menunjukkan halaman yang hilang itu. Seketika itu Hadratus Syekh meminta Kiai Ihsan untuk menuliskan kembali beberapa halaman yang hilang itu di hadapan Hadratus Syekh. Kiai Ihsan pun menulisnya dengan lancar, seolah-olah hafal di luar kepala kitab yang ditulisnya. Setelah selesai, Hadratus Syekh pun mengeluarkan lembaran yang disembunyikan dan mengoreksi hasil tulisan Kiai Ihsan. Subhanallah, ternyata kedua tulisan ini sama persis. Akhirnya, Hadratus Syekh mendoakan keberkahan untuk kitab Sirajut Thalibin. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pun takjub atas kecerdasan Kiai Ihsan, hingga beliau menjuluki Kiai Ihsan dalam pengantarnya dengan sebutan Al-Alim wal-Alamah, Al-Khobarul Bahri, Al-Fahamah, Al-Adib Al-Ma'i, Wal-Labib Al-Lauza'i As-Syekh. Konon, di saat Hadratus Syekh memuji Kiai Ihsan, Kiai Waqid Hasyim mendengarnya. Saat itu Kiai Waqid Hasyim masih remaja, sekitar berumur 18 tahun. Lantas Kiai Waqid Hasyim iri atau ghibthah pada Kiai Ihsan. Kemudian Kiai Waqid Hasyim bertekad untuk kuat, untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar alim alamah seperti Kiai Ihsan yang mampu menulis kitab yang menjadi rujukan ulama dunia hingga saat ini. Wakilah, setelah itu Kiai Waqid Hasyim menyendiri di kamar hingga berhari-hari hanya untuk belajar
mutolaah, dan tirakat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, telah selesai skripsi tentang sisi muhadis Kiai Ihsan Jambes, yang mana kebanyakan orang menganggap beliau sufi atau ahli tasawuf. Namun di sisi lain, beliau merupakan ahli hadis. Terbukti, beliau merupakan tokoh Nusantara yang mencurahkan perhatiannya terhadap takhrij hadis.